Shalom Bapak Ibu Saudara, rekan-rekan kaum muda dan seluruh jemaat Tuhan yang sedang menyaksikan program Gemar Gerakan Membaca Alkitab Rutin. Pada hari ini 26 Agustus 2023, kita tetap setia setiap hari, kita tetap setia belajar mengenai firman Tuhan agar kita menjadi hamba-hamba Tuhan yang diperkenankan Tuhan. Puji nama Tuhan, saya sangat bersuka cita hari ini saya boleh menyampaikan. Dan sebelumnya izinkan saya untuk boleh menyampaikan renungan yang telah saya pelajari, yang telah saya renungkan firman Tuhan ini, kiranya boleh menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara semuanya dan juga bagi saya sendiri. Puji nama Tuhan, hari ini kita akan membaca di dalam Matius pasalnya yang ke-18, ayatnya yang ke-21 dan 22. Di sini kita belajar tentang pengampunan yang beberapa waktu lalu sempat dibahas oleh Pak Dwi Soekarto di dalam khotbah Minggu, ibadah raya hari Minggu. Dan di sini saya akan mengulas kembali supaya boleh menjadi renungan bagi kita semua dan pengingat bagi kita semua di pagi hari ini. Puji nama Tuhan, yaitu kita baca di dalam ayat yang ke-21 dan ke-22. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Lalu Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Bapak Ibu Saudara, di sini 70 kali 7 kali itu diartikan kita terus senantiasa selalu mengampuni, Bapak Ibu Saudara ya. Nggak terhitung, nggak perlu kita hitung, kamu sudah tak ampuni sekali, kamu sudah tak ampuni 2 kali, kamu sudah tak ampuni 3 kali. Nggak, Bapak Ibu Saudara. Tetapi kita harus tetap senantiasa setia untuk mengampuni saudara-saudara kita. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Kok kesannya kita hanya orang yang tersakiti, dan ketika orang menyakiti kita, orang sana sini, orang situ menyakiti kita, kita kok kesannya lemah dan ya mengampuni, nggak ada power untuk membalas orang-orang yang telah menyakiti kita. Di sini kita belajar bahwa di ayat-ayat setelahnya, ayat-ayat yang ke-23 sampai ke-35, di sini dikisahkan seorang raja ya, Bapak Ibu Saudara, yang memiliki banyak hamba yang memiliki hutang. Jadi di sini ketika raja ini melakukan perhitungan terhadap hamba-hambanya yang memiliki hutang, ada salah satu hambanya yang memiliki hutang yang begitu banyaknya, yaitu 10.000 talenta. Di situ hutang yang ia miliki ini begitu banyak, bahkan dikatakan sampai ketika ia menjual dirinya, istrinya, anak-anaknya, rumahnya, apapun yang ia miliki dijual, itu tidak akan bisa cukup untuk membayar hutangnya yang 10.000 talenta itu kepada sang raja. Tetapi saudara, sang hamba tersebut meminta belas kasihan dan pengampunan kepada sang raja akan hutang-hutangnya tersebut. Nah, melihat itu, sang raja memiliki belas kasihan dan mengampuni, melunaskan segala hutang-hutang yang jumlahnya begitu banyak, 10.000 talenta tadi yang dimiliki oleh hamba tersebut kepada sang raja. Sang raja mengampuni hambanya tersebut. Dan cerita berlanjut, sang hamba dengan penuh sukacita karena hutangnya sudah lunas, ia keluar. Tetapi di luar, ia melihat salah satu sobatnya, salah satu temannya yang memiliki hutang kepada hamba tersebut, kepadanya itu, yang adalah 100 dinar banyaknya. 100 dinar itu adalah upah untuk 100 hari orang bekerja, Bapak Ibu Saudara. Jadi 3 bulan lebih 10 hari. Orang yang memiliki hutang sebanyak 100 dinar itu memohon pengampunan kepada hamba yang tadinya sudah dilunasi, sudah diampuni hutangnya oleh sang raja yang sebanyak 10.000 talenta tersebut. Sobat dari sang hamba ini meminta pengampunan, "Ampuni aku bro, aku nggak punya uang untuk membayar 100 dinar itu." Dan sang hamba yang telah diampuni hutang-hutangnya tadi tidak memberikan pengampunan dan tidak mau melunasi hutang-hutang sobatnya itu. Jadi tetap kamu harus membayar 100 dinarmu itu kepadaku. Seperti itu Bapak Ibu Saudara. Melihat hal itu, sang raja ketika mengetahui bahwa hambanya yang telah diampuni tidak mau mengampuni saudaranya, sang raja ketika itu langsung marah dan murka. Lalu Bapak Ibu Saudara, sang raja tidak jadi untuk mengampuni hambanya tersebut dan menghukum hambanya. Nah Bapak Ibu Saudara, melalui kisah tersebut
Tuhan Yesus ingin kita belajar bahwa sebenarnya Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengampuni orang lain, bahwa di situ kitalah yang mendapatkan keuntungan Bapak Ibu Saudara. Karena mungkin di dunia ini kita tidak pernah menyadari betapa banyaknya dosa-dosa kita, betapa sering kita juga menyakiti orang lain, juga sering untuk menyinggung orang lain Bapak Ibu Saudara, bahkan menyakiti hati Tuhan. Kita berdosa juga banyak Bapak Ibu Saudara, tetapi kita tidak pernah sadar. Yang kita sadar hanya orang itu telah menyakiti saya, orang itu telah menyakiti saya, dia berdosa kepadaku, dia berdosa kepadaku. Tidak pernah menyadari bahwa mungkin dosanya dia sendiri itu lebih banyak, jauh lebih besar daripada orang-orang tersebut. Nah, ketika Tuhan menginginkan kita untuk kita mengampuni orang lain, di situ maksud dari Tuhan Yesus adalah karena Tuhan begitu sayang sama kita dan menginginkan kita ini diselamatkan dan diampuni dosa-dosanya. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Hukum Bapa, peraturan-peraturan Bapa itu mutlak. Bapa mengatakan bahwa kamu tidak akan aku ampuni ketika kalau kamu nggak mengampuni orang lain. Dalam doa Bapa kami juga disebutkan Bapa mengampuni dosa-dosa kami seperti kami juga mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami. Di situ menandakan bahwa Bapa akan mengampuni dosa kita kalau kita juga mengampuni dosa-dosa saudara-saudara kita Bapak Ibu Saudara. Jadi ketika kita tidak mengampuni dosa-dosa saudara kita, di situ Bapa juga tidak akan mengampuni dosa-dosa kita. Dan Tuhan Yesus tidak mau hal itu terjadi. Oleh karena itu Tuhan selalu mengatakan ampunilah, 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 ampunilah orang-orang yang berdosa kepadamu. Supaya apa? Kalau Pak Dwi dalam khotbahnya kemarin bilang, supaya anakku ini yang di dunia sudah sering disakiti, sudah sering dihina, sudah sering orang lain berdosa kepadanya, yang sudah sering tersakiti, masa nanti ujung-ujungnya masuk neraka pula karena nggak mau mengampuni. Nah, seperti itu Bapak Ibu Saudara ya. Jadi Tuhan ingin anakku ini yang sudah di dunia ini disalahkan, didosai, disakiti, Tuhan ingin anaknya ini yang di dunia ini telah tersakiti, supaya nanti anaknya yang tersakiti ini masuk dalam kerajaan surga dan diampuni Bapa. Dengan cara anak yang di dunia ini yang telah disakiti harus mengampuni orang-orang yang menyakiti dia, supaya tidak terjadi di dunia sudah disakiti, ujung-ujungnya masuk neraka pula karena nggak mau mengampuni dosa-dosa sahabatnya. Seperti itu ya Bapak Ibu Saudara. Jadi itu begitu luar biasa. Di situ mengingatkan saya bahwa banyak sekali orang-orang yang berdosa kepada kita, tetapi kita juga memiliki dosa Bapak Ibu yang sangat besar, yang bahkan mungkin melebihi dari orang-orang tersebut. Oleh karena itu ketika kita mengampuni orang lain, itu adalah satu keuntungan karena kita juga diampuni oleh Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Yuk mari kita tetap setia mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita Bapak Ibu Saudara. Mari untuk mengakhiri kita akan berdoa dan mari kita satukan hati. Ya Tuhan, kami mengucap syukur pada hari ini, pada pagi hari ini kami telah belajar untuk boleh senantiasa selalu setia mengampuni saudara-saudara kami ya Tuhan. Karena kami tahu kami juga orang-orang yang penuh dosa Bapa. Kami menyadari kami juga memiliki banyak kekurangan, sehingga Tuhan kami menginginkan Bapa di surga mengampuni segala dosa-dosa kami. Oleh karena itu kami juga mau belajar untuk mengampuni dosa-dosa saudara-saudara kami ya Tuhan. Terima kasih atas pengingat melalui renungan pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami boleh semakin belajar, semakin menjadi hamba-Mu yang Kau berkenan Tuhan. Sebentar lagi kami akan melanjutkan kegiatan kami. Tuhan tolong kiranya untuk melancarkan, menemani kami. Kami serahkan segala kegiatan aktivitas kami dalam tangan-Mu dan Kau buat berhasil ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sampai ketemu di program Gemar selanjutnya.